warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Adinda Nurul Ismi Fitrianti dengan NIM 1054211091017. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri atau ANC antenatal care pada ibu hamil. Nah, tujuannya itu di sini untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu dan janinnya. Nah, adapun persiapan alat dan bahan yang terlebih dahulu yang harus disiapkan yaitu tempat pemeriksaan. Di sini juga terdapat bantal sebagai manikin, terdapat antiseptik, terdapat stetoskop, alat tensimeter, terdapat pita meter, dan terdapat juga alat pengukur badan dan tinggi badan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya, perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Dinda yang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau periksa kehamilan, Dok. Memeriksa kehamilan Di. Yang pertama saya minta identitasnya dulu Ibu Di. Dengan Ibu siapa? Ina, Dok. Dengan Ibu Ina Di. Berapa umurnya Ibu Ina? 25 tahun, Dok. 25 tahun Di. Kalau boleh tahu Bu, ini kehamilan keberapa? Hamil pertama, Dok. Hamil pertama Di. Oh iya. Boleh tahu hari pertama haid terakhirnya Ibu? Tanggal 7 April 2020, Dok. Oke Ibu. Oke Ibu, ada keluhan apa Bu? Tidak ada keluhan, Dok. Tidak ada keluhan Di. Selama Ibu hamil, Ibu periksa di mana? Di bidang, Dok. Di bidan Di. Sudah berapa kali Bu? 3 kali, Dok. 3 kali Di. Ibu punya riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi? Tidak, Dok. Tidak Di. Penyakit kencing manis begitu Bu? Tidak, Dok. Tidak Di. Sesak begitu, asma? Tidak, Dok. Tidak Di. Ibu punya alergi? Tidak, Dok. Tidak Di. Ibu punya riwayat penyakit jantung sebelumnya? Tidak, Dok. Tidak Di. Ya oke Bu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu pemeriksaan obstetri. Di sini Ibu untuk mengetahui keadaan Ibu dan janinnya Ibu. Nah, jadi Ibu nanti itu juga saya akan melakukan pemeriksaan menyentuh bagian tubuhnya Ibu, yaitu bagian perutnya Ibu. Jadi Ibu mungkin merasa kurang nyaman, tetapi Ibu tidak usah khawatir Di. Gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia Di. Oke Ibu, silakan Ibu ke ruang pemeriksaan. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik berupa TTP, yaitu pengambilan tekanan darah, nadi, suhu pernafasan, serta mengambil tinggi badan pasien dan berat badan pasien. Oke Ibu, tapi bisa saya ambil tekanan darah dulu Di. Oke. Tapi Bu kesini Ki. Tapi Bu bisa kasih masuk di kateter. Oke. Oke, di sini tekanan darah Ibu pada batas normal 120/80. Tapi Bu bisa saya ambil anunya. Suhu di sini 36,7 derajat Celcius. Tapi Bu. Oke, di sini nadinya 84 kali per menit dan pernafasan 20 kali per menit. Oke. Tapi Bu bisa lihat ke atas. Oke, di sini konjungtiva tidak animis dan tidak ikterik. Oke Bu, silakan Ibu mengukur tinggi badan. Sini Bu. Oke, di sini tinggi badannya 155 cm. Tapi Ibu bisa naik ke timbangan. Dan berat badan 60 kg. Sekian dari pemeriksaan fisik.
Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan menggunakan Leopold 1 sampai Leopold 4. Nah, jadi pertama itu saya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jadi pemeriksaan pertama itu yaitu Leopold 1. Nah, Leopold 1 ini dia itu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian yang terletak di fundus uteri. Jadi yang pertama itu pemeriksaan Leopold 1. Permisi Bu ya. Nah, jadi di sini kita menutup bagian tubuh dari bawah dari tubuh pasien dan membuka baju pasien. Nah, setelah itu kita melakukan Leopold 1 dengan cara melakukan penekanan pada bagian fundus uteri dan menekan pada simpisis ostium pubis. Nah, setelah itu kita melakukan tekanan. Nah, setelah itu kita mengukur jarak antara fundus uteri dan simpisis ostium pubis. Di sini tinggi fundus uteri 32 cm dan di fundus uteri teraba bagian bulat lunak. Nah, selanjutnya pemeriksaan Leopold 2. Nah, Leopold 2 ini untuk menentukan bagian janin pada sisi kanan dan sisi kiri posisi ibu dan juga menentukan bagian punggung dari janin. Nah, selanjutnya pemeriksaan Leopold 2. Nah, Leopold 2 ini di sini kita menentukan bagian dari sisi melakukan penekanan pada bagian sisi kanan dan sisi kiri dari posisi ibu. Kita lakukan penekanan dan kita raba apakah terdapat bagian yang melengkung atau tidak. Nah, di sini teraba bagian memanjang atau melengkung di bagian kiri ibu, bagian posisi kiri ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini dia itu untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian uterus. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini kita melakukan perabaan pada bagian bawah uterus. Di sini untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah. Di sini teraba bagian bulat, keras dan melengking masih bisa digerakkan. Di sini bisa terdapat bagian kepala kepala janin atau bokong janin. Nah, selanjutnya Leopold 4 yang terakhir yaitu untuk menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Nah, pemeriksaan Leopold 4 ini untuk menentukan bagian terbawah dari janin, apakah dia sudah masuk ke atas pinggul, ke atas panggul atau belum, dengan cara pemeriksa menghadap ke bagian bawah, ke bagian kaki pasien. Nah, setelah itu kedua tangan diletakkan di bagian bawah, di bawah uterus untuk menilai apakah bagian terbawah ini, terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Nah, jika kedua tangan bertemu, artinya bagian bawah janin belum memasuki pintu atas panggul. Tetapi jika kedua tangan sudah tidak tersentuh, maka bagian bawah janin sudah masuk. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, bisa menggunakan stetoskop ataupun Doppler. Nah, jadi kita menggunakan stetoskop. Setelah itu kita dengarkan bunyinya. Oke. Nah, di sini terdengar denyut
janin 142 kali per menit. Nah, tinggi fundus uter ini dia normalnya pada kehamilan 20-36 minggu dan dapat diperkirakan dengan rumus usia kehamilan dalam minggu kurang lebih 2 cm. Nah, setelah melakukan pemeriksaan obstetri atau Leopold tadi, nah di sini saya bisa menyimpulkan kesimpulannya itu pada usia kehamilan ibu ini kurang lebih 31 atau 32 minggu dengan janin tunggal dan punggung dari janin dia berada di bagian sisi kiri, perut ibu dengan denyut jantung janinnya itu 142 kali per menit, artinya dia batas normal dan kondisi ibu juga yang telah saya lakukan tanda-tanda vital dia juga dalam batas normal.